Terus yang lain, kalau PAD meningkat, tentunya kesejahteraan dan juga kemudahan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri. Dan selanjutnya, begitu masyarakat itu, pelaku usaha itu mendapatkan izin eksplorasi produksi, tentunya di situ ada jamrek, jaminan reklamasi bagi setiap izin usaha eksplorasi produksi. Jamrek itu adalah jaminan bila masyarakat mengembalikan reklamasi setelah pertambangan, itu berarti kan uang itu dikembalikan. Bila masyarakat tidak ingin melakukan reklamasi, berarti itu menjadi hak negara, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mereklamasi, merestrukturisasi bekas-bekas tambang material daripada yang sudah ditambang oleh masyarakat pelaku usaha yang resmi, sehingga semuanya akan berjalan diawasi. Walaupun dia memiliki eksplorasi produksi, ada petugas, ada pengawas, ada pelaksana lapangan yang terus-menerus mengawasi, membina, mengarahkan bahwa melakukan pertambangan eksplorasi produksi itu tidak seenak udele sendiri. Kedalaman tebing curamnya, dinding tebing curamnya harus bagaimana, terasiring, sehingga terpenuhi manfaat, ajas manfaat dan juga tanggung jawab kewajibannya sebagai pelaku-pelaku usaha. Bukan seenaknya udelnya, tidak enaknya sendiri dengan kedalaman yang tidak terukur, yang tanpa batas, sehingga akan berisiko terhadap keselamatan warga masyarakat dan juga jangka waktu yang panjang, sulit untuk direklamasi. Itu kira-kira. Jadi kenapa kita bagi menjadi dua potensi? Karena di selingkar Kelut, daerah pangkuan perhutani yang hampir 150.000 hektar yang dikelola PLMDH, 18 PLMDH masyarakat pinggir hutan, itu semuanya sejahtera. Kalau ada hanya 1-2 kelompok yang belum merasa sejahtera, ya karena itu perlu dilakukan investigasi, dilakukan penelusuran, apakah pengurus-pengurus PLMDH itu yang terhubung atau di bawah naungan perhutani itu melakukan manipulasi atau melakukan hal-hal yang menyimpang, sehingga seperti kemarin ada demo-demo di DPR di Kabupaten Kediri atau di kantor perhutani. Ini catatan Garda Paksi Indonesia bahwa kesejahteraan dengan lahan yang sangat luas yang diberikan negara kepada perhutani dan dikerjasamakan NKK namanya kepada pengurus PLMDH yang di situ terhubung kepada desa-desa yang terkait atau bergandengan dengan hutan. Jadi kalau kita melihat potensi yang ada di Kabupaten Kediri timur sungai dengan tanah-tanah yang produktif, tentunya masyarakatnya harus lebih sejahtera dibandingkan yang lain. Karena potensi ruang wilayah tanam lahan yang begitu luas, itu semua tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja, semua tertanami buah-buahan, tertanami
perkebunan-perkebunan yang di bawah kendali PLMDH, masyarakat pinggir hutan yang dikelola oleh perhutani, yang mana baik tegakannya, baik yang di bawah tegakannya, itu semua potensinya luar biasa, dan itu sangat membutuhkan perhatian pimpinan daerah Bupati Kediri, baik di segi pembinaan, pemanfaatan hasil, dan juga jaminan panen, pasca panen, dari mulai kita kalau bicara tentang pembibitan, penataan, pupuk, kecukupan pupuknya, terus bagaimana perawatannya, terus lanjut kepada pasca panen, jaminan pasca panen. Berarti kita, pemerintah daerah, harus memiliki setidak-tidaknya di setiap kecamatan ada namanya pasar tradisional atau pasar agro yang bisa menampung hasil panen daripada masyarakat selingkar telur. Tetapi saya melihat Bupati Kediri sudah memperhatikan dan memperbaiki akses infrastruktur pasar tradisional yang sudah dikembangkan semi modern, yang seperti di Pasar Waduk, Pasar Geringging, Pasar Keras, dan mungkin ada pasar-pasar yang lain. Ini sudah cukup bagus perhatian yang saya lihat, sehingga saya berpendapat dan meyakini bahwa kalau ini terus-menerus dilakukan oleh pemimpin daerah Kabupaten Kediri, insya Allah Kediri akan lebih baik lagi ke depan. Ini catatan kita Gajah Pakti Indonesia. Jadi kami dari Lembaga Gajah Pakti Indonesia, walaupun kami tidak terhubung langsung kepada Mas Vito, Mas Bupati Kediri, tapi kami melihat potensi-potensi perhatian dari Bupati Kediri sangat luar biasa dalam memajukan baik pembangunan gedung-gedung, pasar, kebudaya, serta infrastruktur jalan, jembatan untuk lebih ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan secara maksimal, kenyamanan dalam berkendara, tidak ada risiko kecelakaan. Yang kita kemarin lihat banyak kecelakaan karena ada lubang-lubang, dan juga batas-batas garis rambu-rambu lalu lintas itu mohon untuk bisa lebih diperbaiki lagi, lebih diperbanyak lagi lubang-lubang itu, juga jalan-jalan itu untuk supaya bisa ditutup, terus rambu-rambu jalan, garis marka jalan itu mohon untuk diperhatikan, dimaksimalkan itu Mas Bud, supaya lebih baik lagi Kediri. Kami terus mendukung, mengawasi, memantau tanpa kita harus berdekatan, dan juga kita melihat pendidikan, terus perhatian terhadap guru-guru honorer sudah cukup baik dibandingkan yang terdahulu, sehingga ke depan mari bergandengan tangan, mari bersama-sama membangun Kediri yang lebih baik. Kita beralih ke kota Kediri. Menurut pemahaman dan juga catatan di dalam lembar Gajah Pakti Indonesia yang mana kota Kediri dengan segala tetek bengeknya, dengan segala potensinya, ada catatan hitam bagi kami dalam lembar Gajah Pakti Indonesia.
Ini harus saya sampaikan, walaupun wali kota sekarang ini saya melihat ada potensi wawasan pengembangan kota yang baik. Mbak Vinanda kalau nggak salah, walaupun kami tidak mengenal, tidak begitu akrab karena kami agak menjaga jarak dalam politik praktis dan politik transaksional, sehingga kami tidak begitu merapat, tapi kami perhatian. Ada catatan dalam lembar Gada Bakti Indonesia bahwa Kediri memiliki pengalaman buruk, catatan buruk dalam melakukan pembangunan yang selalu terjadi kehebohan atau kegagalan, mau sesaat mau tidak, fakta bukti jelas. Mulai dari pembangunan jembatan Brawijaya yang terkatung-katung sampai mengorbankan wali kota dan para pejabat teras kota. Ini sebuah hal catatan hitam, catatan sejarah yang tidak mungkin terlupakan oleh masyarakat kota Kediri dan Kediri Raya, termasuk lembaga Gada Bakti itu. Itu baru satu catatan jembatan Brawijaya. Terus yang kedua, pembangunan rumah sakit Gambiran 2 itu juga meninggalkan luka, meninggalkan catatan yang kurang baik. Termasuk pasum-pasos yang ada di dalam bahu sungai Brantas. Itu juga kalau dilihat memang pasum-pasos itu baik. Tetapi apakah sudah dipertimbangkan tata ruang, tata wilayah, serta hal yang membahayakan bagi masyarakat yang berada di dalam bau atau sisi dalam Sungai Brantas yang dijadikan pasum-pasos Taman Brantas salah satunya. Nah, tentunya semua itu butuh dikaji kembali sehingga tidak akan nantinya mengorbankan warga masyarakat kota Kediri itu sendiri, tenggelam atau banjir mendadak dan sebagainya. Dan itu mengganggu volume daripada Sungai Brantas itu sendiri, sehingga lebar sungai akan berkurang. Risiko yang didapat adalah seandainya terjadi banjir bandang atau banjir, pasti akan mempengaruhi debit volume akan meningkat karena ruang atau lebar sungai menyempit. Ini yang menjadi perhatian. Walaupun saat ini bisa dinikmati, silahkan saja, tapi ini perlu pertimbangan jangka panjang. Yang terakhir yang kami kemarin diskusikan di grup Gada Bakti Indonesia, di beberapa grup, bahwa alun-alun kota Kediri yang semakin menyempit, yang semakin tidak memahami pejabat kota Kediri tentang fungsi daripada alun-alun, bahwa fungsi alun-alun itu adalah sebagai pasum-pasos ruang terbuka hijau. Jadi kalau ruang terbuka hijau berarti tidak boleh ada bangunan-bangunan yang permanen di atas tanah alun-alun. Itu manfaat apa namanya? Maksudnya dibangun atau dibuat alun-alun itu adalah ruang terbuka hijau untuk sosialisasi antar masyarakat dengan masyarakat, interaksi antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan untuk tempat makan, untuk jualan yang permanen, dibangun gedung, dibangun mall, sehingga
mengambil ruang terbuka hijau yang itu menjadi hak daripada masyarakat Kota Kediri, akhirnya kesulitan mendapatkan ruang terbuka hijau yang luas, yang aman, yang nyaman, yang damai, yang bisa untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, untuk jogging, untuk senam, untuk pertemuan, untuk hal-hal yang produktif bagi interaksi masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemimpinnya. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa di setiap alun-alun itu di samping atau di depannya selalu ada pendopo agung? Dikandung maksud pendopo agung itu untuk berkantornya pemimpin. Kalau dulu zaman kerajaan berarti yuk raja yang di situ pendopo. Kalau bupati ya bupati, kalau wali kota ya wali kota yang harus berkantor di pendopo itu. Namun sekarang kan agak lucu, pendoponya di wilayah kota Kediri, tetapi yang berkantor di pendopo itu bupati Kediri, bukan wali kota Kediri. Ini persoalannya, sehingga antara alun-alun dengan pendopo agung itu tidak sinkron. Sistem penataan tata ruang tata wilayahnya antara pendopo dan alun-alun konsepnya berubah, tidak sinkron, tidak mix, sehingga seharusnya pendopo agung yang ditempati Bupati Kediri dengan alun-alun yang diserahkan Kota Kediri dan Masjid Agung itu terhubung. Demikian, harus terhubung. Interaksi antara pendopo, alun-alun dan Masjid Agung itu harus ada sebuah kesatuan yang permanen, sehingga ini penataan tata ruang tata wilayahnya harus mencerminkan sebagai titik nol dari peradaban Nusantara, bahwa Kediri bukan sekedar kota, bukan sekedar kabupaten yang tidak memiliki historical kerajaan. Jadi harus dipahami, harus dimengerti oleh pejabat daerah kota maupun kabupaten Kediri bahwa Kediri Raya adalah pewaris titik hotspot spirit Nusantara, titik nol peradaban Nusantara sebagai sebuah kerajaan yang harus menjadikan sebuah kebanggaan bagi rakyat, masyarakat, dan seluruh pejabat dan pemangku wilayah Kediri. Harus dipahami itu kalau menurut saya, sehingga tata ruang antara pendopo, alun-alun dan Masjid Agung harus sinkron. Pendoponya klasik kedaton, alun-alunnya dibangun dengan sistem minimalis, masjidnya demikian. Seharusnya ada sinkronisasi. Terus ruang terbuka hijau juga dikurangi dengan adanya pembangunan mall yang ada di sebelah kiri atau sebelah selatan daripada alun-alun Kota Kediri. Itu tidak boleh, itu harus dibongkar, itu harus dibongkar, harus dijadikan alun-alun itu adalah ruang terbuka hijau. Tidak boleh ada bangunan permanen di area itu, harus difungsikan kembali, harus dikembalikan fungsi menjadi tempat ruang terbuka hijau yang cukup untuk kepentingan masyarakat Kota Kediri sendiri.
Kalau bisa disarankan seharusnya pendopo agung yang di sebelahnya alun-alun itu harus diserahkan ke kota Kediri karena berada dalam wilayah kota Kediri, sehingga tidak tumpang tindih kantor bupati tapi ada di dalam wilayah kota Kediri. Ini yang kurang elok. Ini satu catatan Mas Bupati Kediri, dan juga untuk pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan usulan kita harus diserahkan kepada kota Kediri, sehingga benar-benar penataan tata ruang tata wilayah mulai dari pendopo agung, alun-alun dan juga masjid agung itu sinkron, tempat destinasi interaksi sosialisasi bagi masyarakat luar kota dan juga khususnya masyarakat kota Kediri dan Kediri Raya. Ini yang saya soroti. Dengan demikian, hari ini mau dibantah dengan sistem cara alibi apapun bahwa alun-alun Kediri sudah menjadi sebuah objek masalah, yang mana setiap warga negara, warga kota Kediri maupun Kediri Raya tidak didengar suaranya, termasuk Ketum Gada Paksi Indonesia sudah menyampaikan kepada wali kota pada saat itu Mas Abu Bakar untuk tidak membangun alun-alun Kediri dengan cara seperti ini dan tidak membongkar maskot atau simbol perlawanan masyarakat Kediri, yaitu patung Mayor Bismo yang ada di alun-alun Kediri, karena itu pasti akan ada balak bencananya. Tapi kami juga tidak didengar, kurang direspon. Cuman pada saat itu saya sudah menyampaikan kepada Komandan Kodim waktu itu, Pak Kapolres, Kapolresta, semua saya kasih informasi, pemahaman dan juga keberatan kita Gada Paksi Indonesia bila mana patung Mayor Bismo yang ada di alun-alun Kediri itu dibongkar terus dijadikan hal yang sekarang ini kita melihat sangat prihatin kejadiannya. Terus yang kedua, pemahaman tentang fungsi alun-alun itu tidak mengerti kenapa alun-alun dijadikan bangunan permanen sedemikian itu untuk jual makanan dan sebagainya, atau pujasera atau kaki lima dan sebagainya. Itu kurang tepat, berarti tidak memahami tentang fungsi zona hijau, lahan hijau, lahan terbuka hijau permanen. Artinya tidak memahami tentang fungsi daripada alun-alun itu sendiri, sehingga walaupun masyarakat kita membutuhkan tempat pujasera, bukan di situ tempatnya, harusnya dicarikan tempat di lahan-lahan pemerintah kota Kediri, dibangunkan pujasera, dibangunkan tempat kaki lima untuk bisa berjualan. Alun-alun tetap difungsikan sebagai pasum pasos, zona terbuka hijau yang luas, yang nyaman, termasuk mal-mal yang kurang produktif itu mal yang memakan, sekiranya memakan lahan daripada lahan pemerintah kota Kediri, bagian daripada alun-alun itu harus dibongkar. Jadi pandangan masyarakat Kediri harus kembali menjadi titik hotspot spirit Nusantara, menjadi titik nol dari peradaban Nusantara, sehingga kita ini memiliki kebanggaan bahwa Kediri ini adalah cikal bakalnya bukan kota baru, tetapi kota yang memiliki historical klasik atau memiliki historical kerajaan. Kita contoh
Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto yang gigih, yang berupaya untuk membangkitkan Mojopahit dengan rumah-rumah tradisional di sepanjang jalan, termasuk kantor-kantor pemerintahan mulai desa, kecamatan sampai kabupaten. Semua membuat sebuah maskot atau simbol bahwa Kota Mojokerto adalah hotspot spirit Mojopahit. Mereka bisa. Kenapa Kediri Kota, Kediri Raya tidak? Harus bisa. Kami yakin bisa. Tinggal itikat dari wali kota yang sekarang, Mbak Vinanda, memahami enggak konsep daripada historical daripada Kediri, dan juga Mas Dito yang sudah berusaha mengkonsep Kediri berbudaya. Tetapi harus digali kembali lebih dalam lagi makna daripada hotspot spirit Nusantara yang ada di Kediri Raya. Kira-kira hari ini ulasan kami sudah cukup panjang, hampir 1 jam ya. Semoga pemahaman, wawasan, pengetahuan, diskusi walaupun monolog, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berkenan bergabung, mendengar, dan juga memperhatikan, mensupport channel kami, channel Dada Paksi Indonesia dan channel Dada Paksi TV dari PT Media Dada Paksi Indonesia. Semata-mata tanggung jawab kami, kewajiban kami sebagai lembaga pengawas, pemantau, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia secara independen dan profesional. Kami akan terus melakukan perbaikan dalam siaran kami, dalam live streaming ini, sehingga ke depan kami akan semakin baik lagi sebagai tanggung jawab moral kami kepada masyarakat, bahwa kami hadir harus bisa menjadikan solusi, bisa menjadikan pencerahan, wawasan bagi kita semua, dan pemberitahuan, pemahaman bahwa Dada Paksi tidak hanya bicara tentang sosial masyarakat, tapi kita juga bicara tentang tanggung jawab untuk menyiarkan hal-hal yang tentunya masyarakat kadang belum memahami, belum mengerti, dan atau mungkin sudah mengerti lebih detail. Kami mohon maaf. Sekali lagi, saya secara pribadi, saya Sony Sumarsono, Ketua Umum Dada Paksi Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Media Dada Paksi Indonesia yang bertanggung jawab terhadap Dada Paksi TV, Dada Paksi FM, radio, dan juga Dada Paksi News dalam atap PT Media Dada Paksi Indonesia dan dalam perlindungan Lembaga Dada Paksi Indonesia, independen dan profesional dalam berpikir, bersikap, bertindak untuk bersama berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera, salam Dada Paksi, salam Nusantara merdeka selamanya, jaya, jaya, jaya selalu, Indonesia merdeka.